أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyara al-mustami'in wal-mustami'at yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan para pemirsa yang Allah muliakan, hari ini insyaAllah kita lanjutkan pembacaan dari kitab Fiqh Sirah, atau kita sampaikan secara makna dan secara ringkas apa yang dimuat oleh Syekh Abdul Karim Al-Zaid dalam kitab beliau Fiqh Sirah, dalam pemaparan singkat dari sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, dan sebelumnya kami berikan informasi bahwasanya hari ini kita akan membahas tentang pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seorang pendeta Nasara bernama Buhairah. Tetapi kita ingatkan dulu di pembahasan kita yang sebelumnya bahwasanya setelah Rasulullah SAW dikembalikan oleh Halimah Sa'diyah kepada pengasuhan ibunya yaitu Aminah, ibunda beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aminah mengasuh beliau SAW dan wafat ketika usia Nabi SAW 6 tahun, yaitu di perjalanan ketika kembali dari ziarah ke makamnya ayah beliau yaitu Abdullah, wafat ibu beliau Aminah di sebuah tempat bernama Abwa. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu di usia 6 tahun menjadi anak kecil yang yatim seyatim-yatimnya, yaitu ayah beliau wafat ketika beliau masih dalam kandungan ibu beliau. Ayah beliau wafat ketika beliau masih berada dalam kandungan ibu beliau, dan ibunda beliau pun wafat ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berusia 6 tahun. Kemudian pengasuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilanjutkan oleh kakek beliau yaitu Abdul Muttalib, yang merupakan pemimpin Mekah saat itu dan pemimpin kaum Quraisy, dan adalah kakek beliau yaitu Abdul Muttalib sangat menyayangi dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sangat senang dan selalu tertawa ketika melihat tingkah laku dari cucu beliau ini yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berlalu 2 tahun, akhirnya Allah memanggil, yaitu Allah mewafatkan Abdul Muttalib, sehingga kemudian usia Nabi SAW 8 tahun, beliau pun tidak lagi memiliki seorang kakek yang menyayangi beliau, yaitu Abdul Muttalib. Kemudian Nabi SAW diserahkan, diwasiatkan oleh Abdul Muttalib untuk diasuh oleh putra beliau bernama Abu Talib, yang merupakan paman kandung Nabi SAW. Dan ayah beliau yaitu Abdullah memiliki 2 saudara kandung, satu ibu yaitu Abu Talib dan juga Az-Zubair, seingat saya demikian. Dan Abu Talib yang saat itu yang masih hidup, sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, saya lupa ya, kurang ingat siapa saudara Abdullah dari seibu selain dari Abu Talib. Dan akhirnya saat itu Rasulullah SAW diserahkan kepada Abu Talib untuk diasuh setelah nanti setelah wafatnya Abdul Muttalib. Akhirnya Rasulullah SAW hidup bersama Abu
bersama Abu Talib. Dan kita ketahui bahwasanya Abu Talib adalah seorang yang fakir, seorang yang memiliki banyak keluarga tetapi tidak memiliki banyak harta, namun dia mencintai dan mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cinta dan kasih yang luar biasa. Dan dia, sebagaimana disebutkan oleh ahli sejarah, tidaklah Abu Talib tidur kecuali di sisinya ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah dia keluar kecuali bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti kita akan sebutkan di pertemuan berikutnya tentang bagaimana pengasuhan Abu Talib terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita sebutkan tadi bahwasanya Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang yang miskin. Bahkan bukan hanya miskin, tetapi dia adalah seorang yang fakir. Dia adalah seorang yang fakir tetapi memiliki banyak tanggungan keluarga. Jadi Abu Talib Abu Talib di antara pekerjaan dia mengembala kambing. Dan di antara pekerjaannya juga adalah memperdagangkan barang jualan orang lain. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, dulu kita sebutkan bahwasanya Abu Talib bahwasanya Rasulullah SAW selalu ikut kemanapun paman beliau Abu Talib pergi. Dan disebutkan juga jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala bahwasanya Nabi SAW suatu ketika, ini sebagaimana disebutkan di dalam buku-buku sejarah, bahwasanya Nabi SAW ketika usia beliau belumlah menganjak remaja atau menuju usia remaja, yaitu sekitar usia 12 tahun, masih usia anak-anak, dari usia Nabi SAW, beliau pernah ikut bersama paman beliau Abu Talib. Kita katakan tadi di antara pekerjaan Abu Talib, dia mengembala kambing dan memperdagangkan barang-barang penduduk Mekah. Nah, disebutkan oleh ahli sejarah di usia Nabi SAW 12 tahun, Nabi SAW pernah pergi ke negeri Syam, dan negeri Syam mayoritas mereka adalah dipimpin oleh orang-orang Romawi, dan mereka beragama Nasara. Nah, pergilah Rasulullah SAW saat itu yang berusia 12 tahun, yang saat itu belum menjadi Nabi dan Rasul, bersama paman beliau ke negeri Syam untuk melakukan perniagaan, untuk melakukan jual beli. Karena memang pesan dari Abdul Muttalib kepada Abu Talib agar dijaga baik-baik anak ini, yaitu Muhammad, sehingga kemanapun dia pergi dibawa oleh Abu Talib. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, termasuk ketika Abu Talib pergi berniaga berjualan ke negeri Syam, dibawalah oleh Abu Talib keponakan beliau yang sudah dianggap sebagai anak sendiri, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Sunan beliau dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qal, dia mengatakan, kharaja Abu Talib ila Syam. Suatu ketika, suatu hari Abu Talib keluar untuk berniaga ke negeri Syam. Mereka pergi ke negeri Syam dan tujuan mereka adalah untuk berniaga. Wa kharaja ma'ahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi asyahin min Quraisy. Dan ikut pula bersama Abu Talib saat itu ke negeri Syam Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersama mereka juga ada beberapa orang-orang yang sudah berusia dari suku Quraisy. Falamma asyrafu 'ala ar-rahib habatuh. Dan ketika mereka sampai ke sebuah tempat, tempat yang di situ adalah tempat seorang rahib, tempat seorang pendeta dari seorang pendeta dari salah satu tempat di negeri Syam, yaitu pendeta Buhairah. Orang-orang Quraisy ini pun singgah di situ. Mereka istirahat di situ. Fahallu rihalahum, dan mereka mereka beristirahat di sana. Fa kharaja ilaihimur rahib. Kemudian pendeta ini pun keluar menemui orang-orang Quraisy. Wa kanu qablu zalika yamurruna bih. Dan mereka sebelumnya pernah melewati pendeta ini. Setiap
setiap kali mereka berniaga ke negeri Syam, mereka melewati tempat ini. Dan kali ini mereka melewati lagi tempat itu, tetapi bersama mereka ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu berusia 12 tahun. Ya. Kalau kita lihat jemaah, disebutkan di sini, fala yakhruju ilaihim wa la yaltafit. Yang sebelum-sebelumnya, ketika kafilah Quraisy berdagang ke negeri Syam, mereka lewat ke tempat ini, pendeta ini sebelumnya enggak noleh ke mereka dan enggak mendekati mereka, enggak nyamperin mereka, enggak mendekat kepada mereka dan tidak menoleh kepada mereka. Tetapi ketika saat ini mereka lewat dan bersama mereka ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu berusia 12 tahun, akhirnya pendeta ini tumben-tumben melirik mereka, melihat mereka dan menghampiri mereka, mendatangi mereka. Qal, maka pendeta ini mengatakan, fahum yuhilluna rihalahum faja'ala yatakhallaluna ar-rahim. Saat itu mereka sedang membereskan barang dagangan mereka, dan saat itu ada rahib bersama mereka, sampai hatta jaa fa akhadha bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai dia datang sehingga kemudian rahib itu mengambil tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala hadza sayyidul alamin. Rahib ini mengatakan, pendeta ini mengatakan, ini adalah pemimpin seluruh manusia, seluruh alam. Hadza Rasul Rabbil Alamin. Ini adalah Rasul utusan Rabb semesta alam. Ba'athahullahu rahmatan lil alamin. Yang Allah akan utus dia, yang Allah utus dia sebagai rahmat bagi alam semesta. Ini sebagaimana yang Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ketika pendeta ini mengambil tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia katakan ini adalah Sayyidul Alamin, ini adalah utusan Rabbul Alamin yang diutus sebagai rahmat bagi alam semesta, maka orang-orang Quraisy tidak langsung percaya. Mereka tidak langsung mengiyakan. Maka mereka katakan, faqala lahu asyahu min Quraisy, sebagian orang Quraisy yang hadir saat itu mengatakan, ma ilmuka, dari mana engkau tahu bahwa dia ini adalah Sayyidul Alamin? Dari mana engkau tahu bahwa dia ini adalah Rasulur Rabbil Alamin yang diutus sebagai pembawa rahmat? Maka pendeta ini menjawab, innakum hina asyrabtum minal aqabah lam yabqa hajarun wala syajarun illa sajida. Dan kata rahib ini, aku tahu bahwa dia ini adalah seorang yang nanti akan menjadi Rasul utusan Allah. Karena kalian, ketika kalian melewati Aqabah, lam yabqa hajarun, tidak satu pun batu yang kalian lewati, wala syajarun, dan tidak satu pun pohon yang kalian lalui, illa sajida, melainkan batu dan pohon itu sujud. Kepada siapa? Kepada Muhammad SAW. Sujud takriman lahu, menghormati dan ta'zim untuk Nabi SAW. Wala yasjudani illa li nabi. Dan kata pendeta ini, tidak mungkin batu dan pohon itu sujud kecuali kepada seorang nabi, karena Allah menyuruh mereka untuk sujud kepada seorang nabi dalam bentuk pengagungan dan penghambaan kepada Allah, bukan menyembah nabi tetapi menghormati mereka, dan itu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Wa inni a'rifuhu bi khatam an-nubuwah. Sesungguhnya aku kenal dia dengan ada stempel kenabian. Min ghudrub katibihi mislut tufaha, yang berada di bawah pundaknya, yang mana stempel tersebut, kata pendeta ini, seperti buah apel bentuknya. Jadi memang ahlul kitab, khususnya orang-orang yang ahli ilmu dari ahlul kitab, mereka tahu tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya pendeta ini mengatakan, arsilu ilaih fa aqbala wa alaihi ghamamatun tudhilluhu. Akhirnya dikatakan oleh pendeta tersebut,
pergilah kepadanya. Itu kepada Rasulullah SAW. Fa'aqbala wa alaihi ghamamatun tuzilluhu. Artinya bawalah Muhammad itu, anak kecil itu kepada saya. Maka akhirnya dia datang, Rasulullah SAW Muhammad umur 12 tahun itu datang kepada pendeta tadi. Dan ketika dia berjalan jamaah, ada awan yang menaungi kepala Nabi SAW. Falamma dana minal qaum. Dan ketika Rasulullah SAW mendekat menuju kaum ini, yaitu kelompok para pedagang ini, wajadahum qad sabaquhu ila fai'is syajarah. Ternyata orang-orang Quraisy ini sudah duluan bernaung di bawah pohon. Mereka berteduh di bawah pohon. Rasulullah baru datang yang tadi diiringi oleh awan. Falamma jalasa, kita sebutkan tadi jamaah ya, bahwasanya orang-orang Quraisy ini istirahat di mana? Di bawah naungan pohon. Berarti mereka berteduh. Rasulullah enggak dapat lagi tuh tempat untuk berteduh. Falamma jalasa, tapi ketika Rasulullah duduk di bawah pohon, tidak jauh dari pohon tersebut, padahal beliau tidak dapat naungan, ya, mala fis syajarati alaihi, ya, mala fai'us syajarati alaihi. Naungan pohon tadi jamaah ternyata berpindah ke sebelah Nabi SAW. Padahal tadi Nabi SAW tidak dapat naungannya, karena didahului oleh orang-orang Quraisy yang bersama beliau dalam rombongan perniagaan. Nah, di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah sebuah hal yang luar biasa lagi. Yang tadi naungan pohon tersebut berada bersama kelompok orang-orang Quraisy, kemudian Rasulullah nggak dapat naungan, kemudian ketika Rasulullah duduk ternyata naungan tersebut pindah ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka berkatalah rahib tadi, pendeta tadi, unzuru ila syajarah mala alaih. Unzuru ila fai'is syajarah mala alaih. Perhatikanlah kepada naungan, ya, pohon tersebut. Naungan pohon tersebut sekarang berpindah lebih condong kepada anak ini. Qal fabainama huwa qa'imun alaihim wa huwa yunashiduhum alla yadhhabu bihi ila Rum. Maka akhirnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, akhirnya pendeta ini mengatakan, itulah tanda kenabian dan saya meminta kalian untuk tidak melanjutkan perjalanan kalian ke negeri Syam, ya, karena nanti kalian akan bertemu dengan orang-orang Romawi. Dan orang-orang Romawi ini sudah kenal bahwasanya ada ciri-ciri seorang nabi yang akan diutus, dan mereka tidak mau itu dari bangsa selain mereka. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka tidak mau kerajaan mereka juga dihancurkan, karena disebutkan di situ nanti yang akan memimpin adalah nabi terakhir ini. Jadi pendeta tadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia bilang kepada rombongan agar tidak membawa Muhammad ini ke negeri Syam, khawatir nanti bertemu dengan orang-orang Rum. Fa innar Ruma in ra'auhu arafuhu bisifati fayaktulunahu. Kata pendeta ini, karena orang-orang Romawi kalau melihat dia, mereka akan kenal. Karena ini disebutkan di dalam kitab mereka, di dalam Injil mereka disebutkan bahwa Nabi akhir zaman ciri-cirinya begini, dan orang Romawi tahu ciri-ciri itu. Dan kalau mereka tahu itu ada pada anak ini, mereka akan bunuh anak ini. Subhanallah. Bukannya dijaga, malah dibunuh jemaah. Faltafata fa idza bisab'atin qad aqbalu minar Rum. Maka dia pun menoleh, ternyata sudah ada 7 orang dari pasukan Romawi datang mendekati mereka. Subhanallah. Tadi baru dibilang apa jemaah? Bawa pulang, jangan lanjutkan perjalanan. Nanti kalau ketemu orang Romawi, mereka akan bunuh ini anak. Dan ternyata qadarullah wa masya'a fa'al. Ternyata jemaah yang Allah muliakan, datang pasukan saat itu. Wastaqbalahum, maka disambutlah pasukan Romawi yang 7 orang tadi itu oleh pendeta Buhairah tadi. Faqala ma ja'a bikum. Pendeta mengatakan, apa yang membuat kalian datang ke sini? Apa gerangan yang menjadikan kalian, sebab yang menjadi kalian datang ke sini? Ada urusan apa? Qalu ji'na
inna hadzal nabiyyu kharijun fi hadza syahr. Kami datang, kata pasukan ini, karena kami mendapatkan kabar dan informasi, kami mendapatkan berita bahwasanya nabi akhir zaman tersebut akan keluar di sini, akan lewat di sini di bulan ini. Subhanallah. Begitu detail mereka tahu tentang apa jemaah? Tentang Nabi SAW, tentang Rasul SAW, sehingga Allah katakan ya'rifunahum kama ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahlul kitab itu mengenal Nabi SAW seperti mereka kenal terhadap anak-anak mereka sendiri. Hal ini adalah hal yang luar biasa sebenarnya. Tetapi hal itu tidak menjadikan mereka mengikuti syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, falam yabqa tariqun illa bu'isa ilaihi bi unas. Dan raja tidak membiarkan satu jalan pun di negeri ini di saat sekarang ini kecuali telah diutus pasukan untuk mencari nabi tersebut. Subhanallah. Mereka begitu yakin akan muncul. Subhanallah. Akhirnya jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, berkata lagi pasukan tadi, wa inna qad ukhbirna khabarahu bi tariqika hadza. Dan kami dapat informasi, kata pasukan ini, bahwasanya nabi tersebut melewati jalanmu ini, telah melalui jalanmu ini. Subhanallah. Akhirnya apa yang dijawab oleh pendeta ini jemaah? Ketika pasukan Romawi mengatakan kami mendapatkan informasi bahwasanya nabi akhir zaman tersebut lewat di dekat jalanmu ini. Apa yang dikatakan oleh pendeta Buhairah? Beliau mengatakan, afara'aitum amran aradallahu an yaqdiyahu hal yastati'u ahadun minan nasi raddahu. Bagaimana menurut kalian tentang sebuah perkara yang jika Allah ingin mentakdirkan itu terjadi, apakah ada seorang yang mampu menolaknya? Maksudnya apa? Jika ternyata Allah mentakdirkan tetap akan lahir, akan ada seorang nabi akhir zaman, Allah takdirkan itu terjadi, apakah kalian bisa menghalangi? Apakah ada seorang pun yang bisa menghalangi? Maka apa jawab mereka? La, tidak ada. Kalau Allah sudah takdirkan, gak ada yang bisa menghalangi. Jawab tentara tadi jemaah. Maka pendeta tadi mengatakan, babayi'u, kalau gitu baiatlah kepadanya. Wa aqamu ma'ahu, dan tegaklah kalian bersama nabi tersebut. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, akhirnya pendeta tadi itu pasukan tadi pun kembali. Setelah mendapat nasihat dari Buhairah bahwasanya kalau kalian sudah yakin bahwasanya Allah kalau takdirkan tidak bisa ditolak, kalau gitu baiatlah kepada nabi itu ketika dia diutus dan kalian berjuanglah bersamanya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, akhirnya kembali pendeta ini Buhairah berbicara kepada rombongan Quraisy tadi. Qal, ya, unshidukum billahi ayyukum waliyuh. Aku bertanya kepada kalian dengan nama Allah, siapa di antara kalian wali dari anak ini? Siapa wali dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala Abu Talib. Qalu Abu Talib. Maka rombongan ini mengatakan Abu Talib walinya. Ini orangnya. Falam yazal yunashiduhu hatta raddahu Abu Talib wa ba'atha ma'ahu Abu Bakar wa Bilalan. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, akhirnya Abu Talib pun dengan berat hati mengembalikan Rasulullah SAW untuk pulang ke Mekah, ya, dan Abu Talib melanjutkan perjalanan, tetapi Rasulullah kembali ditemani oleh Abu Bakar dan Bilal. Ini dalam sebuah riwayat, ya. Wa zawwadahu ar-rahib minal ka'ak wa zaid, dan akhirnya pendeta ini memberikan bekal kepada mereka berupa makanan dan juga berupa roti dan juga minyak zaitun. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ini adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya, dan riwayat ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah, itulah kisah singkat dari pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seorang pendeta Nasara bernama Buhairah. Ia melihat tanda-tanda kenabian
dan mereka mengetahui hal itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Rabbul Jalali wal Ikram, dari kisah pertemuan Buhairah atau pertemuan Nabi SAW, iaitu Muhammad kecil yang saat itu berusia 12 tahun bersama seorang pendeta Nasara iaitu Buhairah, yang mereka adalah meneliti Alkitab. Mereka mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar, dan mereka ketika benar-benar meneliti mengetahui kebenaran risalah Nabi SAW yang nanti akan diutus saat itu. Dari kisah ini, kisah pertemuan dengan Buhairah ini, kita akan ambil beberapa faedah jamaah. Kita ambil dari kisah Buhairah ini faedah yang semoga kita bisa ambil manfaat dari hal itu. Sebagaimana di sini disebutkan oleh Dr. Abdul Karim Zaid, hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, fi qissati Buhairah dalilun ala ma'rifati ahli al-kitab bisifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa zamanihi. Dalam kisah Buhairah ini menunjukkan bahwasanya orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasara, mereka itu kenal dengan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu bagaimana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu betul bagaimana ciri-ciri Nabi akhir zaman yang akan muncul. Bahkan mereka tahu waktu munculnya itu kapan. Nah, tadi kita sebutkan, tentara tadi mengatakan bahwasanya Nabi itu keluar atau lewat di sini di bulan ini. Mereka tahu waktunya jamaah. Subhanallah. Wa anna inkarahum wa juhudahum ar-risalata innama huwa an ilmin. Dan pengingkaran mereka ahlul kitab terhadap kenabian Nabi SAW, kerasulan Rasulullah SAW, pengingkaran mereka terhadap nubuah dan risalah Muhammad SAW, itu bukan karena mereka jahil, bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka tidak mengerti. Ada orang yang tidak ngikut karena dia tidak paham. Ada orang yang tidak beriman karena dia tidak sampai ilmu kepadanya. Tetapi pengingkaran mereka dan penentangan mereka, semena-menanya mereka kepada Nabi SAW, itu berdasarkan ilmu. Padahal mereka tahu bahwa Nabi SAW adalah seorang Nabi, bahwa Muhammad SAW adalah seorang Rasul. Walaysa an jahl. Semua penentangan itu bukan karena mereka tidak tahu, tetapi mereka paham, tetapi mereka lebih mengikuti hawa nafsu. Hal ini sebagaimana yang Allah Rabbul Alamin terangkan di dalam surah Al-Baqarah pada ayat 89. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Subhanallah. Allah sebutkan jamaah di dalam surah Al-Baqarah. Anda bisa buka di dalam surat Al-Baqarah ayat 84. Al-Baqarah ayat 89 ya. Al-Baqarah ayat 89. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan ya tentang sikap bagaimana sejatinya ilmu orang-orang ahlul kitab tentang kebenaran Nabi SAW. Allah mengatakan, walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqul lima ma'ahum. Dan setelah sampai kepada mereka kitab, yaitu Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, dari Taurat dan Injil. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Sedangkan mereka sebelumnya memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Mereka mengatakan nanti akan muncul nabi akhir zaman dan kami akan kalahkan kalian dengan nabi tersebut. Subhanallah. Tapi apa kata Allah? Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Tetapi setelah datang kebenaran yang mereka tahu bahwa itu benar, datang kebenaran tersebut, kafaru bih. Mereka ingkar, mereka kufuri, mereka tentang, mereka tidak percaya. Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah lah kepada orang-orang kafir. Subhanallah jamaah.
Mereka tahu bahwasanya Al-Quran tersebut benar, sesuai dengan penjelasan Taurat, sesuai dengan penjelasan Al-Injil. Mereka tahu kebenaran Al-Quran, dan mereka selalu mengatakan kepada penduduk Madinah, ya, orang-orang Yahudi khususnya mengatakan kepada penduduk Madinah bahwasanya, ya, dan juga ahlul kitab secara umum, nanti akan muncul Nabi akhir zaman dan kami akan kalahkan kalian dengan kepemimpinan dia. Mereka tahu bahwasanya Nabi ini akan membawa kemenangan. Tapi falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Tatkala datang kebenaran dan mereka tahu itu benar, mereka bukan percaya. Mereka justru mengingkari, mereka justru menentang. Akhirnya apa akibatnya? La'natullah 'alal kafirin. Laknat Allah kepada orang-orang yang kafir. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, bagi orang yang telah sampai kepada dia kebenaran, bagi orang yang telah sampai kepada dia al-haq, bagi orang yang telah sampai kepadanya segala sesuatu yang, ya, hal itu merupakan petunjuk dan hidayah, maka sepantasnya lah dia menolak. Apalagi dia sudah mengerti hal itu benar, hal itu sah, hal itu adalah hakikatnya sesuatu berupa hal yang benar dari Allah dan dari Rasulullah SAW. Tidak pantas dia menolak. Karena hukuman bagi orang yang sudah tahu tetapi dia justru menentang, maka itu adalah hukuman yang lebih berat, jemaah. Dan Allah tabaraka wa ta'ala tahu siapa yang melalaikan manusia dari orang lain, siapa yang lalai dari kebenaran, dan siapa yang tidak tahu. Allah mengerti siapa yang diberikan uzur dan siapa yang tidak diberikan uzur. Karena itu balil insan ala nafsihi basirah walau alqa ma'azirah. Dan manusia itu, ya, dia tahu tentang hakikat dirinya sendiri. Dia tahu kalau dia bohong. Dia tahu kalau dia mendustai. Dia tahu kalau dia itu tidak mau tahu. Walau alqa ma'azirah. Walaupun banyak alasan dia membela dirinya, hakikatnya dia itu tahu bahwa apa yang dia bela terhadap dirinya itu bukanlah sebuah kebenaran. Kemudian pelajaran kedua, fi qissati Buhairah syahadatu kitabi ala ahli kitab. Dalam kisah pertemuan Nabi dan dengan pendeta Buhairah tadi, terdapat persaksian seorang ahli kitab terhadap ahli kitab. Persaksian seorang pendeta kepada ahli kitab yang lain, bal hiya syahadatu alimin ulamaihim. Bukan sekedar persaksian ahli kitab terhadap ahli kitab yang lain, tetapi ini adalah persaksian seorang yang alim dari ulama ahli kitab terhadap apa? Terhadap sidqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi nubuwati, yaitu benarnya risalah kenabian Nabi risalah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah hujjah dari ahli kitab itu sendiri kepada ahlul kitab Yahudi dan Nasara bahwasanya risalah Muhammad SAW itu adalah benar. Jadi ini adalah hujjah yang ditegakkan oleh pendeta mereka sendiri, oleh rahib mereka sendiri, yang menegaskan bahwasanya risalah Muhammad ini benar. Nah, kalau ternyata ahlul kitab itu tidak percaya dengan omongan ulama Islam, dengan penjelasan ulama Islam, dengan pemaparan ulama dan ustadz dari kaum muslimin, mereka tidak percaya, oke. Karena mereka memang tidak percaya kepada banyaknya kaum muslimin. Tetapi ini syahadah, persaksian langsung dari ahli kitab itu sendiri bahwasanya risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu benar. Wasyahadatu ala an-nasara bi'adawatihim lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa zalika intilaqan min qaulillahi ta'ala wa syahida syahidun min ahliha. Dan kisah pertemuan Nabi dengan Buhairah ini juga adalah merupakan persaksian terhadap orang Nasrani, terhadap orang-orang Nasara tentang permusuhan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal telah datang bukti dari ahli kitab itu sendiri yang mengakui, bahkan dari ulama ahli kitab itu sendiri yang mengakui bahwasanya kenabian dan kerasulan Muhammad SAW adalah benar. Maka sesuai dengan apa yang Allah katakan, wa syahida syahidun min ahliha, dan akhirnya datanglah saksi dari kalangan mereka sendiri.
Ya, saksi bukan dari orang di luar agama mereka, dari orang di dalam agama mereka sendiri bersaksi tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yuqalu li ahli kitab, dikatakan kepada ahli kitab, haula'i ulama'ukum, wahai ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, mereka itu adalah ulama kalian, rahib-rahib kalian, pendeta-pendeta kalian. Yashhaduna bisidqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersaksi tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendeta kalian, ulama kalian yang bersaksi bahwasanya Nabi kami, yaitu Nabi Islam Muhammad SAW adalah Nabi yang benar, penutup Nabi akhir zaman, Nabi penutup akhir zaman. Wa yashhaduna bi adawatil maitah minan nasara, dan mereka ulama kalian sendiri yang mengatakan kalian itu sangat benci kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia adalah benar. Kalian tidak mengakui permusuhan kalian terhadap Nabi SAW. Padahal pendeta kalian, rahib kalian, ahli ilmu kalian yang mengatakan bahwa kalian itu membenci. Subhanallah. Maka di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, terkadang jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, seorang tersebut ketika mendengar persaksian orang yang di luar agamanya, dia tidak percaya. Tetapi ternyata di sini, ya, pendeta mereka sendiri yang mengatakan bahwasanya risalah kenabian dan kerasulan Muhammad itu benar, dan bahwasanya orang-orang Nasara tersebut benar-benar memusuhi Rasulullah SAW. Maka ini adalah sebuah realita yang tidak bisa mereka pungkiri. Kemudian faedah ketiga, allaqa ba'dun nasara ala liqa'in Nabi sallallahu alaihi Abu Hurairah wa qalu inna ma qalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-bi'tsah kana qad talaqqahu min Buhairah. Nah, sebagian orang-orang Nasara jamaah, mereka mengatakan bahwasanya pengakuan kenabian dan kerasulan yang diakui, yang dianggap oleh Muhammad itu adalah ilmu yang dia ambil dari Buhairah. Pendeta mereka sendiri mereka tuduh jemaah. Atau maksud mereka adalah itu bukan wahyu dari Allah, tapi itu ilmu, berupa ilmu kebenaran yang diwarisi oleh Buhairah. Itu kata sebagian mereka jemaah. Subhanallah. Ada aja orang itu kalau mau menolak kebenaran. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau gitu anggapan mereka, kita katakan kepada mereka, kata Syekh, fayuqalu lahum, kita jawab mereka, ya, inna madamal amru kadzalik, kalau ternyata halnya, perkaranya seperti yang kalian klaim, kalau ternyata urusannya seperti yang kalian klaim, bahwasanya Muhammad itu mengambil kebenaran itu dari Buhairah, bahwasanya wa anna hadzal qaul min Buhairah, bahwasanya risalah kenabian ini dari Buhairah, kalau itu menurut kalian, falimadza la taqbaluna qaulahu, kalau kalian menganggap bahwasanya ucapan Buhairah tadi, pendeta tadi, adalah kebenaran yang harus diikuti, makanya Muhammad mengikuti dia, ya, falimadza la taqbaluna qaulahu fi ibtalit taslis, kenapa kalian tidak menerima, ya, ucapan Nabi ataupun ucapan pendeta tadi tentang batilnya tentang batilnya akidah Trinitas, wal kafarata was salab, dan tentang kekufuran dan juga perkara salib. Maka ini maksudnya jemaah, ja'a biha Muhammad an hadzal rahib, yang kata kalian Muhammad mengambil ilmu dari pendeta kalian. Tuh, berarti pendeta kalian mengajarkan kebenaran, yaitu apa? Membatalkan keyakinan Trinitas, penyembahan terhadap selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Limadza la yaqbalu an-nasara al-yawma tawjihu kabirahum alladhi bayyana butlana hadhihi al-aqidah. Lantas mengapa orang-orang Nasara pada zaman sekarang itu tidak menerima arahan pendeta mereka, ahli ilmu mereka, ulama mereka tentang batilnya akidah yang dianut tersebut? Bukankah tadi pendeta mereka membenarkan tentang
mengatakan bahwasanya pemuda ini yaitu Muhammad adalah seorang yang jujur. Maka Allah tabaraka wa taala berfirman, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Surah Al-Maidah ayat yang ke-72, Allah mengatakan, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Telah kufur orang seperti itu, kata Allah. Telah kufur orang-orang yang mengatakan bahwasanya Al-Masih itu adalah Allah. Tidak ada keyakinan seperti itu adalah keyakinan yang benar, itu keyakinan yang salah. Allah itu Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan, tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sama dengan Allah tabaraka wa taala. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah juga berfirman contohnya di dalam surah Al-Maidah pada ayat yang ke-73, ayat selanjutnya. Laqad kafara alladhina qalu innallaha salisu salasah. Telah kafir orang yang mengatakan Allah itu tiga trinitas. Ini adalah salah. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Dan tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali hanya satu, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Dan dia tidaklah trinitas, tetapi dia adalah ahad. Allah Maha Esa dan Maha sendiri dengan keperkasaannya. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kalau ternyata menurut mereka Muhammad itu mengambil dari kebenaran pendeta, kebenaran Buhairah, mengapa mereka tidak terima arahan dari kebenaran tersebut? Tetapi begitulah seorang kalau dia ingin mengingkari kebenaran, dia berusaha untuk mencari alasan. Tetapi bagaimanapun alasan seorang untuk membela kesalahannya, untuk menghindarkan dirinya dari yang hak, maka dia tetap akan salah. Karena kebenaran tidak bisa dilawan. Kebenaran tidak bisa dilawan. Kebenaran selalulah akan menang, kebenaran selalulah akan berjaya. Saya kira di sinilah jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, pemaparan kita dari sirah singkat dari kehidupan Nabi SAW. Hari ini kita bahas tentang pertemuan Nabi dengan seorang pendeta bernama Buhairah ketika perjalanan niaga beliau bersama rombongan Quraisy ke negeri Syam. Dilihat di situ tanda-tanda kenabian, dan dilihat juga di situ bahwasanya hal-hal yang luar biasa terjadi terhadap Nabi SAW, sujudnya batu dan pohon, dinaungi awan dan pohon dan seterusnya. Dan juga memang orang-orang di luar Islam, Ahlul Kitab sudah kenal tentang kenabian ini, dan mereka ternyata ingin membunuh, bukannya justru beriman. Maka kita kaum muslimin haruslah membela Nabi SAW melebihi pembelaan kita terhadap diri kita sendiri. Dan saya kira kita tidak bisa melanjutkan ke tema selanjutnya karena waktu yang terbatas. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.